Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Berarti untuk hari ini sudah siap untuk belajar ya? Iya, sebelum belajar coba semua perhatikan di bawah-bawah bangku, di samping kanan, samping kiri, coba perhatikan sampah-sampah yang masih berhamburan. Ada? Oh, berarti kelasnya sudah bersih? Iya, oke. Kalau kelasnya sudah bersih, berarti kesiapan pembelajaran kalian untuk hari ini sudah sangat siap. Oke, selanjutnya Pak Guru mau cek dulu kehadiran. Siapa di sini yang tidak hadir? Ketua kelas mana? Alfair. Siapa yang tidak hadir temanmu? Oh, Ardian. Kenapa? Sakit? Oh iya, berarti kita doakan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Ardian sudah sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita di kelas ini. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin ketua kelas. Silakan ini siapa? Yang di depan, ketua kelas. Silakan pimpin doa. Ayo silakan. Teman-teman. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang baru saja kita sama-sama panjatkan tadi bisa mendatangkan keberkahan dan kelancaran dalam proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik, mengawali kegiatan pembelajaran kita, coba semua berdiri dulu. Ya, kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu penyemangat ya, salah satu lagu penyemangat dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mau nyanyi lagu apa? Lagu nasional? Ya, sorak-sorak bergembira? Atau dari Satu Nusa Satu Bangsa? Sorak-sorak saja? Ya, oke. 1, 2, 3. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita, materi lanjutan ya, yaitu tentang cara berpikir komputasional. Ya. Jadi, siapa yang masih ingat cara berpikir komputasional itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah apa lagi? Siapa yang masih ingat? Yang kedua adalah apa? Apa? Pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Dan yang terakhir apa? Abstraksi. Siapa yang tahu kira-kira apa itu dekomposisi? Apa itu dekomposisi? Ada yang tahu? Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil, ya, dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Kemudian untuk abstraksi, apa itu abstraksi? Siapa yang masih ingat? Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah mencari kesamaan atau kebiasaan dan dalam berbagai masalah. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu adalah
memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan atau yang tidak penting. Kemudian ada algoritma, yaitu menyusun urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, nanti kita akan mengetahui kira-kira apa itu dekomposisi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, siapa di sini yang punya struktur kegiatan keseharian di rumah setelah dari bangun tidur sampai datang di sekolah? Siapa di sini yang kalau datang sekolah sering terlambat? Ya, coba siapa di sini? Ya, bagaimana cara kita membuat suatu rancangan atau susunan agar kebiasaan-kebiasaan ketika kita sering terlambat itu tidak terjadi lagi. Nah, susunan-susunan dari program-program yang nanti kalian membiasakan untuk membuat suatu rancangan kegiatan sehari-hari, itulah yang disebut dengan kegiatan dekomposisi, memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi masalah kecil. Oke, nanti di sini kalian Pak Guru bagikan LKPD, lembar kerja siswa, kalian buat rangkuman atau kegiatan keseharian kalian sesuai dengan 4 langkah yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apalagi? Pengenalan pola. Ketiga, algoritma. Yang keempat, abstraksi. Oke, nanti kalian kerja sesuai dengan arahan yang ada pada LKPD ya. Ya. Iya, silakan kerjasama kalian buat komponen utama dalam cara berpikir komputasional, yang dimana di situ ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Bisa? Ya, silakan kerja. Pak Guru kasih waktu selama 25 menit. Silakan. Ya, yang pertama di situ ada dekomposisi, di mana penjelasan daripada dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Contoh sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat membersihkan kamar, kita harus bagi tugas, ada yang menyapu, merapikan meja, menata baju. Itu adalah bagian-bagian contoh sederhana pada poin dekomposisi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada abstraksi, memilih informasi dan mengabaikan hal-hal yang relevan. Contoh sederhananya yaitu menyadari bahwa setiap pagi kamu terlambat karena bangun siang. Jadi kalian bikin runtutan rancangan kegiatan ya, sesuai dari 4 struktur daripada cara berpikir komputasional ya. Buat langkah-langkahnya di situ. Di LKPD itu ada petunjuk mulai dari kegiatan bangun tidur, setelah bangun tidur kegiatan apa lagi yang kalian lakukan? Merapikan tempat tidur, kemudian apa lagi? Menyapu, kemudian merapikan pakaian ya. Kalian buat aktivitas keseharian kalian, masukkan 4 poin mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ayo silakan, sudah? Coba.
Nah, ini isi di apa namanya, di kegiatan pembelajaran itu yang identifikasi masalah. Di situ kan apa saja kegiatan Andi sebelum berangkat sekolah. Kemudian bagian mana yang membuat Andi sering terlambat. Kemudian terapkan konsep berpikir komputasional. Di situ ada komponen dekomposisi, ada analisis, iya betul. Kemudian apa lagi? Pari. Kemudian di situ ada penerapan konsep. Dapat menjelaskan 4 komponen. Kemudian ada kreativitas dan kerjasama. Ada pengenalan, masukkan 4, jangan lupa ada 4. Ingat ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tulis saja langkah-langkahnya, langkah-langkahnya. Lihat pengenalan pola, masukkan di sini, masukkan di sini. Tulis, masukkan di situ. Pengenalan pola, langkah-langkahnya pengenalan pola di mana di sini ini. Mencari kesamaan dari beberapa permasalahan. Angkat tema, masalah apa yang kalian mau angkat. Sering datang terlambat, atau membantu orang tua, kegiatan kesehariannya kalian, kegiatan keseharian, ya di situ. Ini coba tuh bikin kegiatan keseharian yang di rumah berdasarkan 4 komponen dari cara berpikir komputasional. Di situ kan ada yang pertama apa di situ? Yang pertama apa? Yang pertama apa di sini, Rino? Ada komponen apa? Dekomposisi. Ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Ya di situ dekomposisi apa yang kalian mau angkat temanya apa, tentang apa, cara bermain bola, tahu bagaimana langkah-langkahnya dari satu permainan. Kalau misalkan mau main bola, yang pertama kalau orang mau main bola itu apa dulu yang pertama yang disiapkan, langkah-langkahnya apa? Pertama disiapkan dulu apa, yang pertama sepatu, toh perlengkapannya, kemudian apalagi ya baju, toh ya. Atau kalau selain permainan bola, bisa juga kegiatan lain yang sering kalian lakukan di rumah, maksudnya keseharian, maksudnya dari rumah mau datang ke sekolah supaya jangan terlambat, apa saja yang langkah-langkahnya yang bisa kalian tulis. Bisa? Ya. Tulis di sini. Coba mana? Langkah-langkah di sini. Apa dulu temanya yang kalian mau ambil? Apa? Kulit. Hah? Apa olahraga? Iya, olahraga bisa. Kesenian bisa. Keseharian di rumah bisa. Satu tema lalu kalian runtut langkah-langkahnya. Mulai dari misalkan proses dalam memasak, membuat satu masakan. Yang pertama apa? Misalkan tentukan dulu jenis masakannya apa. Misalkan mau masak Indomie, mie sedap. Misalkan yang pertama apa? Sediakan apa? Panci, kompor, air. Toh? Itu tuh langkah-langkahnya. Yang pertama mendidihkan air. Yang kedua air mendidih, masukkan Indomie, begitu toh? Sampai tersaji. Maksudnya bisa? Nah, itu sebagai contoh. Bisa juga yang lain. Bisa ambil tema yang lain. Bisa? Iya, itu berdasarkan satu poin, yaitu dekomposisi. Hah? Oke. Silakan diskusi dengan teman dan saling bertukar pikiran. Ya? Mana? Iya. Mana? Ini sering datang terlambat, membantu orang tua, tidak boleh bergadang. Maksudnya cari permasalahannya. Misalkan kalau sering datang terlambat itu bikin kegiatan yang pertama apa? Tidur tepat waktu. Yang kedua apa lagi? Satu tema saja, tema besarnya. Yang tema besarnya, misalkan Elsa sering datang sekolah sering terlambat. Untuk mengantisipasi agar tidak selalu datang terlambat,
maka harus yang pertama apa? Mengatur jadwal tidur. Nah, bangun setelah itu bangun tidur itu mulai dari jam berapa? Usahakan sebelum jam 7 sudah di sekolah. Itu namanya dekomposisinya. Langkah-langkahnya bisa? Bisa? Ambil satu contoh permasalahan yang ada pada kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira bisa kalian angkat dalam apa namanya mengimplementasikan berpikir komputasional dalam poin dekomposisi. Contoh, misalkan kalau mau masak apa namanya tadi itu Indomie, mau masak Indomie, kira-kira apa bahan-bahan yang perlu kita siapkan? Yang pertama apa? Teko. Kedua apa? Air. Yang ketiga apa? Ada kompor. Kemudian langkah-langkahnya. Iya, kita tulis nih langkah-langkahnya sampai itu menjadi satu hidangan Indomie yang siap disajikan. Begitu juga tadi contoh yang kayak di situ kelompok Elsa itu diangkat tema tentang masalah suka datang terlambat ke sekolah. Berarti buat permasalahannya, cari dulu, temukan dulu permasalahannya. Berarti yang pertama, permasalahan pertama itu berarti suka begadang. Dan yang kedua apa? Apalagi? Suka begadang atau tidur tidak teratur. Nah, apalagi kebiasaan apa? Kenapa penyebabnya bisa suka begadang? Mungkin suka main game. Nah, kemudian cari masalahnya, kemudian cari solusinya. Solusinya itu berarti mengurangi main game, kemudian tidur tepat waktu, bangun harus lebih awal. Nah, itu solusinya. Ayo silakan kerja. Ambil saja satu tema. Satu tema, satu kelompok. Satu kelompok itu satu tema. Bisa? Ya. Ya. Yang mana? Tulisnya di sini saja. Tulisnya di belakang. Bikin runtutannya di belakang saja. Sudah? Sudah? Coba. Ini mau angkat tema apa? Coba tulis di sini. Apa temanya? Apa? Kegiatan apa yang mau diambil? Bola apa yang mau diambil? Nah, berarti tulis langkah-langkahnya apa? Persiapannya sebelum mau main bola itu, sebelum mau main bola kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang perlu dipersiapkan sehingga permainan bola itu bisa terlaksana. Yang pertama apa? Siapkan apa? Siapkan, bisa? Iya. Sudah? Iya. Bikin satu kali saja. Karena di situ ada tahapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Memecahkan masalah menjadi bagian kecil, kemudian mencari kesamaan dari beberapa permasalahan. Baru fokus pada yang penting saja.
Kemudian menyusun langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Iya, di situ. Tahapan, dekomposisi, baru tahapan. Iya, tahapan apa? Temanya apa kalian angkat? Apa yang mau diambil? Hah? Tahapannya apa? Sering terlambat ke sekolah. Permasalahannya. Iya. Sering datang terlambat. Langkah-langkahnya, permasalahannya apa? Permasalahannya lagi di situ. Tulis permasalahannya. Iya. Apa? Satu apa? Mungkin langkah-langkahnya satu. Apa? Kenapa sampai bisa sering terlambat? Apa penyebabnya? Ya? Mana? Bola kaki, siapkan sepatu. Siapkan lapangan. Akan ditentukan. Kalau analisis Pak Guru? Mana? Bicarakan konsep berikut. Yang di sini, jangan yang isi yang di sini, yang ini, yang titik-titiknya sini, dekomposisinya, komponen. Makanya buat kayak mereka itu. Komponen ini kayak iya. Dekomposisinya, permasalahannya apa? Dalam apa namanya? Suatu permainan sepak bola itu. Cari di situ persiapannya, mulai dari persiapannya, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian di sini atau di sini? Tulis saja di belakangnya atau di bawah sini, toh. Ada yang sudah? Satu Pak Guru. Iya, satu saja. Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju di depan untuk presentasi dan membacakan hasil analisisnya terhadap bagaimana cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bisa. Iya. Langkah-langkahnya. Nanti sebentar maju presentasi dibaca. Iya. Iya. Itu tadi sudah sampai di mana? Permasalahan, kemudian ini apa? Tahapan. Permasalahan, kemudian di bawahnya apa lagi? Pemecahan masalahnya. Ini, mana tadi itu? Ini nih. Solusinya apa? Dari 1, 2, 3 ini. Pertama apa aku? Tidur tepat waktu, minggu. Kurangi main game. Sudah? Yang ini bagaimana? Sudah? Oh iya. Tepat waktu, bangun lebih awal.
Oke, sudah? Sudah? Ya, oke. Kalau sudah, silakan kelompok yang pertama mau presentasi untuk maju di depan presentasi. Mana? Ya, coba kelompok ya Muhammad Al-Fair. Ya. Ketuanya kita. Dari cepat maju. Ayo maju bacakan hasil analisis yang kalian buat dalam bagaimana cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Atau kelompoknya yang di depan. Ayo. Nah, 2 orang yang tas sama maju. Iya. Bacakan itu. Ayo. Maju di depan. Enggak apa-apa. Oke. Jangan lupa ucapkan salam. Kemudian memperkenalkan nama. Baru bacakan hasil yang kalian buat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saknisa Putri. Perkenalkan, nama saya Nurul Natasha. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan Hasil analisis kami. Iya. Dekomposisi, tahapan, sering datang terlambat. Permasalahannya, tidur tidak teratur, sering main game, bangun tidak tepat waktu. Pemecahan masalah, tidur tepat waktu, kurangi main game, bangun lebih awal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok ini. Ya, silakan kembali. Oke, baik anak-anak. Itulah tadi hasil kegiatan diskusi yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa penyampaian yang perlu Pak Guru sampaikan ke kalian. Yang pertama, ketika nanti sudah di rumah, jangan lupa belajar kembali materi-materi yang sudah disampaikan pada hari ini ya. Iya, Pak. Ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, berpikir komputasional itu adalah bukan hanya untuk ahli komputer, ya, tetapi untuk semua orang agar bisa memecahkan masalah-masalah secara cerdas. Kemudian, menerapkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, kita dapat menemukan solusi yang efisien di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam cara berpikir komputasional itu bisa kita terapkan, bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti yang sudah kalian semua presentasikan, yang kalian sudah lakukan tugas yang ada pada LKPD. Ya, selanjutnya sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya ingin mengulang lagi, mau menyampaikan bahwa tolong ketika kalian sudah kembali di rumah, jangan terlalu banyak bermain, tetapi mempelajari materi-materi yang sudah diberikan. Iya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, maka mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.